Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Gibran Saputra dengan NIM 219076032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jawaban saya pada ulangan akhir semester jaringan komputer. Baik, dapat dilihat di sini ada terdapat jawaban saya. Mungkin saya akan menjelaskan kurang lebih secara garis besarnya bagaimana saya menjawab ini. Pertama, ada pertanyaan di bagian switch layar sini. Pertanyaan tersebut tentang bagaimana host X mengirimkan paket menuju host Z ya dengan alamat fisik. Di sini saya sudah membuatkan tentang tabel permutasi paketnya. Ini langkah-langkah bagaimana paket dikirimkan hingga mencapai host Z. Jadi se- secara garis besarnya, jadi host Z akan mengirimkan alamat fisik paket ke port 1 di switch A. Nah, switch A ini akan mengirimkan informasi ke paket kepada semua port yang terhubung untuk menginformasikan bahwa ada alamat fisik atau bahwa ada paket yang dari paket X dan menginformasikan kayak seperti mempertanyakan siapa yang akan menerima paket ini atau mengecek paket ini apakah ada di switch A. Nah, jika di switch A itu tidak ada, maka dia akan dilanjutkan menuju switch B. Jika dilihat di sini XA1, A1 ini adalah port A1. Dilanjutkan A ke B3, B pada port 3 ya bagian sini. Nah, ketika ini maka B B juga akan mengecek lagi apakah informasi terkait dengan paket dari host X sekaligus dari switch C akan memberikan informasi bahwasannya terdapat host Z pada switch C, yaitu pada port 6. Sehingga ketika switch B mengecek tentang informasi alamat fisik paket X ini tidak ada di dalam switch B, maka dia akan mengalihkan lagi ke switch C. Dapat dilihat sini, B3 merupakan ada port yang menghubungkan antara switch A dan switch B. Nah, ketika sudah dihubungkan, maka paket sudah sampai ke switch B. Dapat di sini lihat send device adalah dikirimi oleh. Jadi pertama dikirim oleh X ke port A1. Lalu ketika di port A1, maka dia sudah masuk ke dalam switch A. Switch A akan mengirimkan ke B3. Jadi di B3 sini, dia akan masuk ke dalam switch B mengirimkan ke C4. Nah, ini yang dibilang di mana C ini telah mengecek tentang alamat fisik dari host paket Z ini. Ini switch C4, ketika dicek pada port C4, maka dia akan masuk ke dalam switch C. Switch C akan mengecek lagi, eh, switch C dihubungkan oleh C dengan B5, kembali ke B lagi. Nah, di sini yang saya bilang, dia akan kembali ke B lagi, dan B akan memberikan, ini adalah pengiriman informasinya. Lalu di sini sudah mulai melakukan pengiriman paket dari paket switch B ke C6. Karena memang C6 terhubung ke host Z. Lalu sudah diterima oleh switch C. Lalu switch C akan mengirimkan ke port 7, yang mana port 7 itu terhubung dengan host Z. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk jawaban untuk A. Jadi proses pengiriman paket. Lanjut ke jawab pertanyaan ke switch B, yaitu pertanyaan ke ya nomor 1 bagian B, yaitu istilah tabel forwarding switch B di akhir bagian. Di sini saya sudah menjawab pada langkah 5, switch C menerima paket switch B ditujukan oleh host Z. Switch C akan menambahkan informasi tentang Z ke tabel forwardingnya, yaitu bahwa Z terhubung ke port 6. Oleh karena itu, tabel forwarding switch B akan menjadi seperti ini. Untuk Z terhubungkan terhadap port 4,
itu untuk host Z, dia terhubung ke port 6. Sedangkan Y terhubungnya ke port 4 dan X itu terhubungnya ke port 3. Jika dilihat di sini, ini adalah milik host Z, ini adalah milik host X, dan ini adalah milik host Y. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan kedua. Jadi inti dari pertanyaan kedua ini bagaimana proses pertukaran per pengiriman paket yaitu dengan protokol DHCP. Karena memang kemarin sempat menggunakan WhatsApp dan mengikuti gaya lab tentang pengiriman DHCP. Pengiriman DHCP itu sekali garis besar memiliki 4 langkah, yaitu discover, offer, request, dan acknowledge. Nah, jika dilihat di sini telah diberikan alamat alamat Ethernet laptop, server DHCP, IP version 4, gateway, Ethernet, alamat Ethernet, dan network jaringannya. Jadi di sini saya sudah membuatkan langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam pengiriman protokol DHCP apabila apabila oh, langkah-langkah melalui pengiriman protokol melalui DHCP. Kalau di gaya kemarin kita membuka sebuah web dan WhatsApp akan mengirimkan bagaimana proses DHCP tersebut berlangsung. Nah, di sini saya akan membuat prosesnya tersebut menggunakan IP atau segala sesuatu variabel-variabel yang telah diberikan sesuai dengan alamat itu. Jadi pertama yaitu broadcast ARP, Address Reservation Protocol. Jadi laptop dengan alamat 0A, 0B, 0C, 0D, 0E mengirimkan paket broadcast ARP ke alamat MAC 00000000 dengan pertanyaan, siapa yang memiliki IP 131.111.7.121? Itu adalah alamat IP version port saya. Sedangkan broadcast address version ini untuk mengenali siapa pemilik dari IP itu. Lalu ARP mereplay atau membalas di HCP server 131.111.7.3 memberikan balasan ARP ke alamat MAC dengan mengatakan bahwa alamat IP dimiliki oleh MAC address sekian. Jadi memberitahu bahwasanya eh, IP ini dimiliki oleh MAC dengan dimiliki oleh MAC address. Dilanjutkan ini mulai masuk ke tahapan DHCP yaitu discover. Laptop ini mengirimkan paket DHCP discover ke server DHCP. Server DHCP-nya itu ini 131.1.1.7.3 dengan permintaan alamat IP. Nah, setelah discover, DHCP akan memberikan offer atau penawaran. Nah, server DHCP memberikan balasan DHCP offer ke alamat MAC. Alamat MAC itu laptop saya, yaitu 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F. Ini dengan menawarkan alamat IP 131.111. Nah, saya ditawarkan untuk MAC address saya untuk menggunakan alamat IP yaitu 131.111.7.1. Dilanjutkan DHCP request atau permintaan request. Laptop Anda mengirimkan paket DHCP request ke server DHCP yang mengonfirmasi bahwa menerima alamat 131. Nah, itu. Jadi setelah DHCP ini memberikan penawaran bahwasannya IP yang kita gunakan akan yaitu ini IP ini, maka laptop kita akan mengonfirmasi bahwasannya kita menerima IP sekian yang telah dikirimkan. Lanjut ke DHCP acknowledge, yaitu server DHCP mengirimkan paket DHCP acknowledge ke Mac laptop kita, memberitahukan bahwa laptop kita sekarang dikonfigurasi dengan alamat IP sekian. Jadi
Ini mengonfirmasi bahwasanya kita telah menerima dan memang sudah terdaftar di DHCP server dengan alamat IP yaitu 131. Nih. Lanjut ke tahapan 7 yaitu address resolution for gateway. Jadi pada bagian 7 ini laptop akan mengirimkan broadcast ARP ke alamat MAC dengan 000000. Pertanyaan, siapa yang memiliki alamat IP sekian? Nah, maka dari itu ARP akan membalas untuk gateway 131 memberikan balasan ARP ke alamat laptop saya menyatakan bahwa alamat IP dimiliki address tertentu. Lalu lanjut ke langkah 9 yaitu paket transmission gateway. Laptop Anda mengirimkan paket gateway 11111 dengan alamat IP tujuan 128.232.020. Paket ini dikemas dengan alamat MAC dan tujuan yang sesuai. Jadi eh, ini alamat IP kita. Nah, ini adalah tujuan IP paket yang kita kirimkan. Ya, itulah. Ya, itu untuk jawaban nomor 2. Baik, saya akan melanjutkan tentang UAS jaringan komputer pada nomor 3. Nomor 3 ini memiliki pertanyaan tentang eh, dua orang yang tinggal bersebelahan rumah memiliki memiliki masing-masing router IP version 4 dengan NAT terintegrasi. Nah, saat mereka menghubungkan laptop mereka ke router mereka sendiri, masing-masing mereka ini memiliki IP yang sama. Jadi saya ini akan menjelaskan tentang jawaban beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa IP-nya bisa sama? Lalu dijelaskan. Kedua, mengapa penyebaran IP version 6 lebih luas dan kebutuhan NAT berkurang atau hilang? Ketiga, yaitu berikan alasan pengguna IP version 6 mungkin yang ingin menggunakan NAT. Mereka hmm, Nah, yang terakhir itu setelah ditelusuri, kedua router yang gitu. Jadi dipertanya tentang implikasi dari situasi yang mana Alice Bob menggunakan saluran nirkabel yang sama meskipun SSID mereka itu berbeda serta perilaku yang sesuai dengan standar. Nah, di sini menjelaskan apa implikasi dari situasi ini, mengapa hal ini terjadi, serta perilaku yang sesuai dengan standar yang ideal. Selain itu, bagaimana cara mengurangi dampak negatif timbul dari situasi ini. Kita jawab pertanyaan nomor 1 dulu. Mengapa IP-nya bisa sama? Jadi, mengapa IP-nya bisa sama itu dikarenakan penggunaan router dengan NAT terintegrasi. NAT terintegrasi ini memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal untuk menggunakan alamat IP yang pribadi yang serupa dengan router yang akan mengalihkan alamat IP publik yang unik ketika terhubung ke internet. Dengan demikian, meskipun mereka memiliki IP pribadi yang identik di jaringan lokal, alamat IP publik mereka akan berbeda di luar jaringan. Jadi di dalam jaringan, mereka memiliki IP yang sama. Tetapi jika dilihat dari luar jaringan, IP mereka ini cenderung berbeda. Ya, seperti itu. Dikarenakan menggunakan NAT ya. NAT itu biasanya digunakan untuk IP version 4. Nah, di sini juga ada pertanyaan kedua yaitu berikan satu alasan mengapa penyebaran yang luas dari IP version 4. Kebutuhan akan perangkat NAT berkurang dan hilang. Jadi perangkat NAT ini digunakan untuk IP dengan versi keempat yaitu IP version 4. IP version 6 ini memiliki kelebihan yang eh, lebih banyak ketimbang dengan IP version 4 sehingga
seiring luasnya penyebaran dari IP version 4, maka akan menggantikan dari peran-peran dari IP version seiring penyebaran luas dari IP version 6, maka akan menggantikan peran dari IP version 4. Maka dari itu, ketika IP version 4 semakin berkurang, penggunaan NAT yang memang identik dengan IP versi keempat itu akan semakin berkurang. Dapat dilihat penjelasan sini, alamat IP publik yang unik akan lebih tersedia karena ruang alamat jauh lebih besar ketimbang dengan IP versi keempat. Hal ini mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk NAT, karena setiap perangkat memiliki IP publik yang unik tanpa perlu menggunakan pengubahan alamat IP privat melalui NAT. Jadi NAT ini fungsinya untuk mengubah alamat IP privat di IP dengan versi keempat. Nah, dengan adanya IP versi keenam, alamat IP privatnya tidak perlu diubah-ubah kembali, sehingga peran NAT ini akan semakin hilang atau semakin terlihat. Lalu lanjut ke berikan satu alasan bahwasanya pengguna IP versi ke-6 mungkin ingin terus menggunakan NAT. Jadi di luar sana itu, meskipun IP versi ke-6 ini tidak perlu menggunakan NAT lagi untuk mengubah IP privatnya, tapi ada beberapa juga pengguna IP versi ke-6 tetap menggunakan NAT. Salah satu alasan mereka yaitu terkait keamanan, karena memang NAT bertindak sebagai firewall kan, firewall alami, bisa mengamankan lah pokoknya. Selanjutnya itu ada lagi alasan, yaitu NAT ini membantu menerjemahkan alamat IP versi keempat ke alamat versi ke-6 perangkat jaringan. NAT IP versi 6 juga membantu menerjemahkan alamat antar host. Jadi ada NAT ini juga fungsinya tidak hanya mengamankan, tapi juga bisa menerjemahkan alamat IP. Ya, itu mungkin alasan mengapa IP version 6 masih menggunakan NAT. Lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, ini tentang bagaimana eh, implikasi mana saluran nirkabel yang sama tapi SSID yang berbeda. Nah, jika dilihat di sini ada jawaban saya, yaitu situasinya menyebabkan intervensi antar luar jaringan di kabel yang membuat konektivitas terputus. Jadi karena memang mereka memiliki saluran nirkabel yang sama, maka dari itu resikonya itu jaring konektivitas akan terputus. Ini terjadi karena router menggunakan saluran WiFi yang bersilangan. Saluran WiFi-nya itu bersilangan, kan, ibaratnya bertabrakan seperti itu. Karena bertabrakan, maka konektivitasnya akan terputus. Seharusnya mereka mengubah saluran yang tidak bersilangan sesuai standar yang diinginkan untuk mengurangi dampak buruknya. Dapat dilakukan dengan relokasi saluran WiFi di setiap router agar tidak bersilangan. Jadi untuk mengurangi dampak dari terputusnya koneksi ini, dapat solusinya yaitu relokasi saluran WiFi di setiap router. Jadi WiFi ini tidak atau jaringannya ini tidak bersilangan. Saluran WiFi ini tidak bersilangan. Mendukung saluran nirkabel ganda atau menggunakan perangkat yang mendukung saluran nirkabel ganda untuk mengurangi gangguan. Jadi bisa juga menggunakan perangkat yang mendukung mensupport saluran nirkabel ganda. Ya, itu saja jawaban dari saya, penjelasan dari jawaban-jawaban saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.